Acara pengajian bulanan ini diselenggarakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء
wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maka ibu-ibu mohon tenang ya, semoga kita akan mendapat terang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak nih ya. Tidurnya nyenyak pakai sandal jepit. Banyak yang datang tapi kok yang jawab sedikit ya. Ikan selam, ikan gurame, dicemplungin ke kolam lele. Apa ya? Lebih baik kita menyapa dengan salam agar kita rame, agar kita sama-sama mendapat ahli surga ya Le. Amin. Amin. Kita ulangi ya, ayo kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu. Rasanya senang banget, bersyukur sekali kalau kita kompak. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita semua berada di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Ihsan, untuk sama-sama kita bersilaturahim sekaligus kita mendengarkan tausiah kita dari Bapak Guru kita Kiai Haji Dr. Muhammad Faiz Syukron Ma'mun atau yang disebut dengan Gus Faiz. Insya Allah beliau sedang dalam perjalanan menuju kita. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan beliau lancar di dalam perjalanannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya. Mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu semua, anak dan keturunan kita, cucu-cucu kita, semua kita mendapat, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terlebih dahulu kami akan menyapa yang terhormat Bapak Ketua BKM Masjid dan Musola serta seluruh jajarannya yang tidak dapat kami sebutkan yang satu persatu. Yang kami banggakan dan kami hormati guru kita Bapak Haji Ajat Sudrajat, beliau sebagai Ketua Forum Silaturahim Masjid dan Musola di Komplek Pertamina. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 08 maupun 07 dan jajarannya. Dan yang kami hormati Bapak Ketua RT di lingkungan RW 07 dan juga Bapak Ketua RT di lingkungan RW 08 dan seluruh jajarannya, serta bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang kami hormati. Wabil khusus teman anda kami, laisong kami, Bapak Ustadz Emin Salim yang pada saat ini mengaturkan acara kita pada saat ini, membantu sekali. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, wabil khusus kepada ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Ihsan yang senantiasa dengan gigih dan inovatif untuk terus mendorong kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini. Kemudian juga ibu-ibu majelis taklim Masjid dan Musola di Komplek Pertamina yang terus juga mendukung dalam setiap kegiatannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan acara yang baik ini akan senantiasa kita istiqomah untuk menyelenggarakannya. Dan tentunya insya Allah akan di tempat-tempat atau di masjid dan musola di Komplek Pertamina insya Allah. Oleh karena itu dengan semangat agama kita, dengan semangat kita, dengan kesehatan kita, kita tentunya jika tidak ada halangan untuk dapat hadir. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu baik material maupun moral dalam penyelenggaraan ini. Mudah-mudahan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentunya kami mohon maaf pada Bapak Ibu dan semuanya apabila dalam penyelenggaraan ini masih banyak kekurangan dan kehilafannya. Dan oleh karena itu, pada kesempatan ini kami atas nama pengurus memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mendapat pesan dari Bapak Haji Anies Baswedan, PhD, bahwa beliau kebetulan pada saat ini berhalangan hadir. Karena itu, iya memang sangat ini sekali. Tapi beliau berjanji ke saya, berjanji ke kami, beliau akan hadir di kesempatan yang lain. Oleh karena itu, yuk kita adakan acara berikutnya yuk. Ya, setuju ya? Nah, insya Allah kita akan undang lagi Bapak Anies Baswedan. Dan pada kesempatan ini juga insya Allah akan datang juga wakil atau staf ahli dari Wali Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Haji Heli. Insya Allah beliau sedang dalam perjalanan menuju ke Masjid Al-Ihsan ini. Dan tentunya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Faiz Sukronamun atau Gus Faiz yang insya Allah tidak lama lagi akan berada di tengah-tengah kita untuk menguraikan ilmunya sehingga kita dapat menyimak tausiah tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terakhir sebelum saya mengakhiri sambutan ini, ada pantun dari kami, tapi Bapak Ibu mohon dijawab dengan mantap gitu ya, jangan cakap terus. Nah, selama ini kan cakap terus ya, sekarang ganti mantap gitu. Ada yang usulan ke sana well kata, jangan well lah kata, kita kan di Indonesia mantap saja lah gitu ya, gitu. Oh iya. Ya nanti begitu saya ini jawab mantap gitu ya. Nasi uduk campur mie, belinya di warung sekoteng. Sambil duduk silaturahmi, dengarkan tausiah Gus Faiz yang ganteng. Satu lagi ya Bapak dan Ibu. Burung cendrawasih dari Irian, terbang dekat menuju sumur. Terima kasih, cukup sekian. Semoga kita sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawati alladzi amarna bil a'mal as-solihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ila akhiril ayat. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ihsan Bapak Haji Etom Katamsi. Sebenarnya beliau ini baru pulang dari rumah sakit. Seminggu dirawat di rumah sakit. Tapi Allah berkehendak dengan kehendaknya yang luar biasa. Pada saat ini bisa berada di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga Bapak Haji Etom Katamsi ini Allah kasih kesehatan terus, diangkat penyakitnya sehingga terus dia menjadi pemakmur masjid, khususnya Masjid Al-Ihsan dan beserta jamaah-jamaahnya. Alhamdulillah, selamat datang pada
Kiai Haji Yusron Hussein sebagai pembina Forum Silaturahmi. Syukran katsiran lahum. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid dan Mushola sekomplek Pertamina Pondok Raji. Alhamdulillah dari Al-Muhajirin jamaahnya juga ada, dari Al-Amin juga lengkap, Bapak Haji Agus Fatur Rahman, kemudian dari Al-Furqon ada juga, alhamdulillah banyak juga, dari An-Nur Bapak Haji Fiatno juga alhamdulillah dengan jamaahnya, kemudian dari Nurul Falah Bapak Tato juga dengan jamaahnya, kemudian At-Taqwa alhamdulillah Bapak Haji Syuatno juga dengan jajaran dan juga dengan jamaahnya, kemudian yang kami hormati ketua-ketua Majelis Taklim yang ada di Komplek Pertamina kaum ibu, khususnya Majelis Taklim kaum ibu Komplek Pertamina yang diketuai oleh Ibu Haji Aisyah Rusdi, alhamdulillah hadir semua. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar semua? Alhamdulillah. Udah ada dapat konsumsinya ya, nikmati. Insya Allah kiainya akan segera datang di sini, mudah-mudahan menjadi penghibur hati kita sama-sama. Jangan menjadi masalah, jangan menjadi susah. Bagi ibu yang sedikit agak masalah kakinya ngelonjor aja kalau bisa ngelonjor. Ya. Bahwa apa juga sama begitu. Ya. Pokoknya nyantai aja. Kita akan menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Salam dari Sekretaris Forum, beliau tidak bisa hadir, Bapak Saibadi, karena dia akan menghadiri wisuda putranya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama juga kami hormati lupa pada Bapak RW, Bapak Budi Pramono dengan berjajarannya, Bapak RT, Bapak Edi, ya ada mana Pak Edi? Alhamdulillah. Ada ya Pak Edi ya. Dan juga Pak RW dari 07 dan Bapak-Bapak RT sekomplek Pertamina yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, tidak pernah pandang orang, yang senantiasa mencurahkan nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tentunya semoga Allah mencurahkan rahmat serta ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam ibu besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus PKM Masjid Al-Ihsan, khususnya Bapak Ketua Bapak Haji Atom Tamsi yang telah bersedia dan berusaha menjadi pelaksana dalam pengajian rutin Forum Silaturahmi Masjid dan Mushola Komplek Pertamina ini dengan cukup meriah, dengan cukup membanggakan, dengan cukup bahagia, terutama juga ada tenda. Alhamdulillah tuh ada tenda karena memang udah punya sendiri, alhamdulillah ya. Kalau ada yang mau pinjam tinggal ngomong aja sama ketua ya, agak siap ya, itu ada merupakan suatu kebaikan. Sajiannya begitu juga lumayan, insya Allah ibu-ibu yang belum makan nanti dikasih makan ya, di rumahnya masing-masing. Semoga juga ini jerih payah dari Majelis Taklim ibu-ibu dari Masjid Al-Ihsan yang diketuai oleh Ibu Hajah Dodi Sohelan sudah berjibaku menyiapkan baik tempat ataupun konsumsinya. Semoga Allah membalas dengan berlipat ganda kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah bulan Juni jadwalnya memang di At-Taqwa, tapi ini masih ada
belum ada kejelasan karena biasanya di bulan Juni itu berbarengan dengan Muharram. Kita sudah merencanakan akan adanya santunan yatim dan duafa, sekaligus ada acara hitanan massal. Kita kerjasama dengan Basma Pertamina dan proposal sudah diajukan ke sana. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban yang positif. Mudah-mudahan dengan waktu-waktu yang tidak lama lagi ada jawaban kerjasamanya dengan Basma Pertamina ini. Ya. Dan begitu pula Bapak Ibu yang saya hormati, program-program dari Forum Silaturahmi Masjid Mushola ini adalah alhamdulillah pengajian sudah lama kita dilaksanakan. Ada juga selentingan katanya kapan jalan-jalan lagi. Insya Allah ya kita programkan. Maunya yang dekat apa yang jauh gitu ya. Kalau yang jauh umroh aja sekalian. Insya Allah kita akan bicarakan yang jauh mungkin harus ada persiapan, tempat dan juga penginapan dan sebagainya. Yang jelas ada kekompakan, ada kebersamaan, dan inilah salah satu buah hasil dari Forum Silaturahmi adalah mempersamakan persepsi, mempersatukan hati sehingga kita adalah ada kerjasama di dalam kehidupan ini, karena dengan ini adalah kita akan mendapatkan keindahan ya. Dan begitu pula jika dalam pelaksanaan pengayoman pelaksanaan dari Forum Silaturahmi kurang memadai, kurang puas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami sampaikan bahwa sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pembina forum, bahwa di organisasinya, struktur organisasinya, bahwa di forum itu adalah belum ada penasehat. Waktu berada di Nurul Falah, pengajian Nurul Falah, sudah disampaikan bahwa ketua-ketua masjid dan mushola adalah menjadi penasehat Forum Silaturahmi. Setuju ya? Insya Allah. Jadi ini perlu, kenapa? Perlu ada penasehat, karena kita adalah tidak bisa memutuskan sendiri. Tolong bantu dalam ini, masukan-masukan yang positif supaya kita ke depannya lebih bagus lagi. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, selamat kepada Ketua Masjid Al-Ihsan beserta jajarannya sudah mau dan berusaha melaksanakan pengajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas pahala yang berlipat ganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Hari ini sehat apa sehat banget? Sehat banget. Hari ini bahagia atau bahagia banget? Masya Allah. Saya tadi dari parkir lewat ke sini, ini mohon izin Pak Kiai, wajahnya wajah surga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, guru kita semua, penceramah kita pada siang yang berbahagia ini, Bapak Ajengan Gus Faiz Subronamun, alhamdulillah, masya Allah. Saya kalau ketemu beliau ini
tambah muda. Kemarin terakhir di MRKR, ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ihsan beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para Ketua RW, Ketua RT, ibu-ibu para Ketua Majelis Taklim, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan sehingga kita hari ini bisa bersama-sama mengikuti forum silaturahmi yang mudah-mudahan ini membawa kebarokahan buat kita semua. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhirnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama salam hormat dari Pak Wakil Wali Kota Pak Haji Pilar Saga Isa, ya. Beliau sedianya ingin membersamai Bapak dan Ibu semua karena disposisinya juga baru saja, Bu. Jadi sebenarnya beliau ini pengen hadir, tetapi ada agenda yang tidak bisa diwakilkan sehingga beliau mewakilkan ke saya. Mohon izin, mohon maaf saya juga terlambat tadi karena harus membuka acara dulu di MUI Kota Tangerang Selatan, acara juru sembelih halal Pak Kiai, ya, Buleha. Jadi di sana ada pelatihan untuk karena menjelang Idul Adha. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus DKM Masjid Al-Ihsan yang telah menggagas acara ini sehingga acara ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kalau lihat survei Institut Ilmu Al-Quran, Indonesia buta huruf Al-Qurannya adalah 72,25%. Akan tetapi bagaimana dengan di Pondok Ranji ini? Karena ada Masjid Al-Ihsan yang rajin mengaji, jadi sekitar Ciputat Timur, Pondok Ranji ini masih ada buta huruf, tapi tidak sebesar se-Indonesia. Kita masih ada buta huruf kita di lingkungan Pondok Ranji ini 12,36%. Nah, ini berarti harus ditingkatkan lagi, ya. Kami yakin kalau itu disurvei langsung di Pondok Ranji, maka yakin di bawah 5% bagus. Karena apa? Karena Masjid Al-Ihsan selalu menggagas dan penuh pengajiannya. Kasih aplaus dong buat Abna Asira. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ya, yang pengajiannya sekarang sudah per minggunya 3 kali, tingkatkan lagi bagaimana ditingkatkan menjadi misalnya 7 kali seminggu. Ada taksimnya. Karena kenapa? Kenapa? Karena gini Bu, karena ternyata dari 12,36% itu yang belum bisa, dari 83% yang sudah bisa baca Al-Quran, ternyata 76%-nya masih terpatah-patah. Nah itu, jadi kita harus sering-sering taksim nih, ya. Nah untuk itu Bapak sekalian, ya, karena kita, apalagi ini usianya saya kira rata-rata di atas 33 tahun ya. Kalau orang pulang, kalau pulang bilang rekamana deui, mau kemana lagi? Jadi marilah kita Bapak Ibu sekalian makmurkan masjid kita, ya. Kekuatan Tangerang Selatan saat ini masjid aktif baru posisi diangkat, jamaah aktif baru diangkat 7%. Maka kita tingkatkan nih. Tapi kalau di surveinya di Pondok Ranji, saya yakin di atas 50%. Amin. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh lelah dalam memakmurkan masjid. Setuju? Setuju apa setuju banget? Kayak Pak Paripurna.
Jadi kita tidak boleh ya. Jadi marilah kita bersama-sama, Bapak Ibu sekalian, bersama-sama. Bagaimana masjid kita ini, masjid kita nih, ya masjid kita Al Ihsan ini keren banget ya kan. Ini saya nginjek karpetnya aja empuk banget gitu. Jadi kalau itikaf di sini, kalau nggak betah, saya yakin orang yang itikaf di masjid Al Ihsan ini, yang pertama betah, yang kedua betah banget tuh. Karena kenapa? Ini full ya, ini full ya. Tapi ininya masih terasa dingin gitu. Ya kan? Apalagi kalau misalnya itikaf kan nggak jarang penuh ya, kalau itikaf paling kan bisa ini yakin sejuk gitu kan. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Al Ihsan. Karena kenapa? Karena sudah turut membantu pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pemberantasan buta huruf Al-Quran. Ya, dengan adanya pengajian-pengajian majlis taklim, dengan adanya pengajian-pengajian di Masjid Al Ihsan ini, dan terus tingkatkan, mari jadikan ya Bapak Ibu sekalian, masjid ini adalah pesantren bagi jamaahnya. Setuju? Jadi jadikan masjid ini pesantren bagi jamaahnya. Karena kenapa? Karena misi Wali Kota Tangerang yang pertama adalah pembangunan SDM unggul ya, yang berdaya saing global. Artinya ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita dan kita semua, kalau kita mau dikatakan unggul, kita harus bisa ngaji. Setuju? Ya, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebarokan buat kita semua ya. Terima kasih panitia yang sudah bekerja keras, Masya Allah ini luar biasa ya. Panitia bekerja keras ini untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Ketua DKM dan seluruh jajarannya. Terima kasih Ibu-Ibu Majelis Taklim yang sudah menginisiasi agenda semua ini sehingga berjalan dengan baik. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada beliau-beliau pengurus masjid dan mushola di Pondok Ranji Ciputat Timur yang saya hormati, pengurus Masjid Al Ihsan yang saya muliakan, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Di belakang saya ini ada tulisan tentang keberkahan. Berkah atau silaturahmi yang mendatangkan keberkahan itu adalah sesuatu yang paling penting di dalam hidup ini, dan sesuatu yang akan Allah cabut menjelang datangnya hari kiamat. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup kita ini semakin baik, itu semakin hari, itu semakin modern. Tadi Pak Asisten bilang masjidnya semakin bagus. Rasanya orang Pondok Ranji 30 tahun yang lalu itu nggak ketemu masjid kayak begini. Kalau dulu ada masjid pakai AC, wah bahaya itu. Rasanya semua orang nginep di masjid ini ya. Karena 30 tahun yang lalu kita nggak mungkin mendapatkan ada masjid di Tangerang itu pakai AC. Ada masjid yang karpetnya itu permanen. Biasanya kan pakai hemat itu. Digelarnya kalau Jumatan. Kalau tidak Jumatan itu mungkin cuma pakai tikar. Hari ini coba Bapak Ibu perhatikan.
masjid kita semakin bagus, pakaian yang kita kenakan itu pasti semakin bagus. Kehidupan kita suka atau tidak suka, pembangunan yang dilakukan pasca kemerdekaan, mulai dari Presiden Soekarno sampai nanti Presiden Soeharto, naik Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi dan Prabowo hari ini. Kalau kita bicara secara terbuka, itu ada yang namanya pembangunan peradaban dan pembangunan kemanusiaan. Hari ini suka atau tidak suka, hidup kita itu terasa lebih baik kok. Walaupun kemiskinan itu tetap ada, tetapi kebutuhan orang jadi berkembang. Sekarang misalnya ya, orang untuk menerima zakat fitrah kalau beras itu susah nyari naskah. Benar enggak? Ini pengurus masjid sama mushola pengalaman. Itu kalau beras zakat fitrah dulu malam lebaran itu kita di Kebayoran, masih ingat? Itu di masjid-masjid di Kebayoran. Itu kalau 1 hari atau 2 hari menjelang Idul Fitri, itu banyak sekali pengemis, banyak sekali fakir miskin yang datang ke masjid-masjid. Sekarang rasanya tidak ada orang minta beras, itu tidak ada. Karena kebutuhan orang sekarang itu bukan beras, kebutuhan orang sekarang itu iPhone. Sekarang ini dia tidak punya duit, tapi bukan untuk beli beras. Untuk apa itu? Bergaya. Saya butuh uang sekarang itu bukan cuma untuk menyekolahkan anak, tapi untuk akhir pekan staycation ke Bandung. Hidup itu terasa kok, suka nggak suka. Anak sekarang sekolahnya itu jauh lebih hebat dari generasi kita. Anak sekarang SD itu belajar bahasa Inggris. Saya dulu belajar bahasa Inggris pertama ya karena masuk pesantren. Seandainya nggak masuk SMP, ya nggak kenal yang namanya bahasa Inggris. Semua kehidupan kita sekarang itu jauh lebih baik. Beli sabun aja itu ke toko yang pakai AC. Ya, cuman sekedar sabun satu itu beli ke toko yang pakai AC. Kalau kita lihat semuanya, ilmunya orang sekarang luar biasa. Dulu saya punya guru, gelarnya BA. Dulu itu tidak semua orang bisa jadi sarjana. Ada namanya sarjana muda, ada namanya sarjana lengkap. Bapak emang itu masih ingat itu? Nah, berarti udah tua kayak saya gitu. Karena sekarang tidak ada sarjana muda. Semua orang ya sarjana. Dulu ada sarjana muda, gelarnya itu BA. Nanti kalau sarjana lengkap itu DRS. Ya, nanti baru itu ada MA, ada itu baru ke atas itu. Sekarang mohon maaf, ngajar SD aja, gurunya S2. Doktor itu, masya Allah. Dulu kalau ada orang jangan doktor, dokterandes masuk ke sekolah itu separuh nabi, ya, dihormati, dikagumi. Ibaratnya dulu itu mau cari pasangan gampang banget. Bapak-bapak nih yang era 80, 90 itu bergelar dokterandes, itu cewek banyak naksir. Sekarang mohon maaf, kadang-kadang saya naik taksi online itu saya tanya, Bapak kerja di mana? Ya saya belum kerja Pak. Saya Mas kerja di mana? Ya saya muter-muter dulu lah sambil dapat pekerjaan. Sekolah di mana Mas? Cerita. Saya ini Pak lulusan pasca sarjana, jurusannya kadang-kadang akuntansi, disebut universitasnya yang cukup terkenal misalnya, itu jadi driver online. Dulu masya Allah, iya kan, bener nggak Bu? Dulu orang itu sekedar jadi dokter itu di dunia hasanah. Ya, Bapak masih ingat tahun-tahun itu kalau ada orang jadi dokter itu sekampung rebutan mau ngambil mantu. Sekarang belum tentu. Ayo kita lihat. Kenapa? Karena pendidikan semakin tinggi. Orang sedikit-sedikit biar di RSUD, biar di rumah sakit di pinggiran Jakarta, itu dokternya sudah dokter spesialis. Coba bayangin, dulu dokter itu, masya Allah, muazzazan wa mukarraman. Sekarang saya ada mikir kadang-kadang. Saya sering berobat Pak, kadang-kadang tuh kalau flu ke dokter yang buka 24 jam. Itu selesai saya diobati,
saya bayar itu 80.000. 80.000 itu lengkap dengan obatnya. Pertanyaan saya, lalu dokternya dapat berapa ini? Benar nggak? Kalau dengan obatnya 80.000, itu pakai AC, ada perawat, ada jarum suntik, ada stetoskop, ada hand sanitizer, kan dibeli pakai duit semua. Saya mikir, kalau dokternya dapat 20.000, kan 10 pasien masih 200.000, kan enakan ceramah kata saya. Ini itu kayak pergeseran. Kenapa? Karena sekarang ada dokter yang jauh lebih hebat. Dulu orang ketemu dokter saja itu luar biasa. Sekarang kalau masuk rumah sakit besar, itu dokter-dokter terkenal itu pakai asisten. Hebatnya asistennya itu dokter. Ya, Bapak kalau masuk rumah sakit hebat, itu masuk di dokter, di dalam itu ada 3 orang, Pak. 1 susternya, 1 asisten dokternya. Kadang-kadang asisten dokternya ini dokter beneran, Pak. Tugasnya cuma ngapain tuh? Pakai stetoskop. Dia yang dokter ahlinya itu enak betul duduk itu. Asistennya itu suruh periksa, lapor dia, Prof, begini. Oh iya, coba nadinya, oh sekian Prof. Nanti cek kan gitu kan? Nah, dokter sekarang itu tidak pinter, Pak. Kalau dokter dulu kan kira-kira ini orang sakit apa, otaknya main. Kalau sekarang kan diganti alun-alun teknologi. Maka dokter yang paling pintar di dunia itu dokter hewan. Ya, iya, karena dia nggak bisa nanya sama sapi, kamu sakit apa? Nggak bisa. Gitu. Dia cari sampai ketemu. Saya mau ngomong sama Bapak ini, ingin menunjukkan bahwa sekarang tuh kehidupan kita jauh lebih hebat, Pak. Di rumah sakit, orang sekedar sakit flu, itu ke dokter internis. Dulu hampir mati, dokter umum, Pak. Malah mantri, masih ingat? Dulu di kampung tuh ada mantri, berarti ini yang tahu mantri orang kampung. Ya. Saya dulu berobat, itu di Tebet yang hebat kayak gitu. Itu dulu zaman saya kecil kampung. Tebet Barat itu yang hebat itu. Itu mantri, saya berobat ke Tebet Barat itu. Itu hidup di masa lalu. Hidup sekarang luar biasa. Tahun 90-an, kalau ada orang pegang handphone, itu menteri, wali kota, gubernur nggak pakai handphone dulu. Sekarang, Masya Allah, semua orang pegang handphone. Dulu orang belum naik pesawat, itu orang hebat. Coba sekarang ke Bandara Soekarno-Hatta. Karena saya ke Kalimantan, itu duduk sama samping saya. Bapak mau kemana, Pak? Ke Kalimantan, Pak. Saya mau ke Samarinda. Loh, mau ngapain, Pak? Kerja apa? Bangunan. Masya Allah, kata saya, ini kerja bangunan. Dia kerja di Samarinda 6 bulan baru pulang. Itu naik pesawat, Pak. Zaman dulu kiai aja naik kapal laut. Lihat, hidup sekarang itu sebetulnya Bapak Ibu, itu dari banyak aspek itu semakin hebat. Orang kaya sekarang itu dengan orang kaya dulu itu beda. Orang berilmu sekarang, Bapak lihat orang berilmu sekarang, gelarnya itu serem banget. Ya, kadang-kadang di belakang namanya itu, Masya Allah, kalau dibaca semua kayak halaman Quran. Gelarnya hebat, sekolahnya hebat, pasarnya hebat, rumahnya hebat, semuanya hebat. Tapi ada satu yang hilang dari kehidupan kita, itu yang namanya keberkahan. Ambil satu contoh dulu, waktu saya ngaji sama guru saya, ngaji Sahih Muslim, itu baca hadis. Hadis itu unik, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la ya'ti, tidak akan datang, la taqumus saatu, tidak akan datang hari kiamat, kata Nabi, sampai kalian nanti bertemu dengan satu zaman, satu masa. As-sanatu kasyahri, 1 tahun yang panjang itu rasanya kayak 1 bulan. 1 bulan itu kayak 1 minggu. 1 minggu itu kayak 1 hari. 1 hari itu kayak 1 jam. 1 jam itu kayak api yang membakar jerami. As-sanatu kasyahri wasyahru kal jum'ati wal jum'atu itu kasaah, wasaah itu kayak Rasulullah gambarkan kayak ada jerami kering, daun kering itu
dikasih bensin sama api, nyalanya cepat. Saya dulu bertanya sama guru saya, hadis ini bertentangan dengan logika. Kenapa? Hadis itu kata saya seolah-olah menggambarkan nanti akhir zaman waktu itu berputarnya semakin cepat. Kenapa? Karena yang 1 tahun 365 hari itu rasanya kayak 1 bulan. Sekarang kita merasakan kan, ya kayaknya kemarin Lebaran itu. Sekarang orang sudah berangkat haji. Sebentar lagi masuk Idul Adha, habis itu Muharraman. Kalau di Jakarta habis Muharraman Maulid. Kalau sudah Maulid nggak terasa. Tahu-tahu Syakban. Kayaknya baru kemarin berdebat sama suaminya. Lebaran ini bajunya warna apa? Iya bu, iya bu. Rasanya foto ini baru kemarin. Ternyata ini Lebaran 3 tahun yang lalu. Rasanya nih ya, baru kemarin ribut cebong sama kampret. Nggak terasa, sudah selesai itu semua. Cebongnya sudah berteman dengan kampret, menjadi satu kesatuan membangun Indonesia masa depan. Bener enggak? Rasanya Prabowo sama Jokowi itu baru kemarin berantem, ya baru ribut. Emak-emak dukung Prabowo, suaminya dukung Jokowi. Itu makan sayur asem-asem bener rasanya. Rasanya baru kemarin kita begitu. Rasanya dulu masih ada gubernur yang namanya Ahok. Rasanya Orde Baru. Tapi kita tidak tahu Pak, bahwa Orde Baru yang dulu berganti kekuasaan 98 ke sekarang itu sudah hampir berapa tahun? Puluhan tahun. Kita sampai sekarang itu nggak terasa. Ada apa-apa masih Pak Harto aja dijelekin gitu. Padahal itu sudah berlangsung puluhan tahun. Waktu itu rasanya sekarang tuh berputarnya cepat. Saya berbilang sama guru saya di waktu ngaji. Saya bilang sama guru saya, guru, ini rasanya bertentangan dengan logika. Logika itu mengatakan perputaran sesuatu semakin lama itu bukan semakin cepat, tapi semakin lambat. Contoh misalnya, ibu masih ingat mainan namanya yoyo? Tua berarti banyak di sini, ya kan? Karena anak sekarang yakin tidak tahu mainan yoyo, tahunya main mobil legend ini di game, ya kan? Tahu yoyo? Masih ingat? Yang kayu bulat itu ada talinya, ada benangnya, kemudian dilempar gitu. Pada lemparan pertama itu pasti muternya cepat, lama-lama berhenti. Pemain basket itu kalau pinter itu kadang-kadang bolanya digini-gini. Pertama diginikan itu pasti berputar cepat, lama-lama jatuh. Kenapa jatuh? Karena berputarnya semakin lambat. Karena semakin tua dan semakin lama itu semakin lambat. Coba lihat suaminya. Dulu waktu masih muda bu, cepat suaminya dipanggil datang cepat. Abang, belum selesai NG-nya itu. Abang, udah di depan itu. Sekarang dipanggil 10 kali, belum datang. Kenapa? Asam urat gitu loh. Mau bangun masih kesemutan, masih tali pegangan. Kenapa? Wajar, semakin tua. Tapi hadis ini bilang bumi itu semakin tua, semakin lama, seolah-olah berputarnya semakin cepat. Lihat kan, waktu itu kan berdasarkan putaran bumi. Kalau mau semakin cepat, maka buminya berputar semakin cepat. Pada logika bilang, semakin lama, semakin tua, itu semakin lambat. Maka kata guru saya, nah, waktu itu sebetulnya itu tetap sama. Hari ini 24 jam sekarang dengan 24 jamnya Rasulullah itu sama. Saya bilang, lalu kenapa Nabi itu bersabda seperti ini? Kata guru saya, yang tersurat itu sepertinya cepat. Yang tersirat itu bukan perputarannya yang cepat. Putarannya tetap sama, satuannya tetap sama. Satu hari itu tetap 24 jam. 1 jam itu tetap dibangun dengan 60 menit. 1 menit itu tetap dibangun dengan 60 detik. Lalu di mana guru yang berubah? Kata guru saya, seperti kata Imam Nawawi dulu, hadis ini bukan perubahan secara fisik, tapi yang Allah rubah itu barokahnya. Waktu dulu itu berkah banget. Ibu masih ingat bu? Dulu
suami ibu tahun 80-an itu berangkat ke kantor jam berapa? Jam 7. Subuh-subuh semua di masjid. Nanti maghrib suaminya, dulu kita di Kebayoran Ustaz, masih ingat? Kalau sudah setengah 6 itu orang sudah ke masjid semua. Jam 5 sore kita ketemu orang balik semua dari kantor. Anak ibu yang sekarang mungkin sudah punya cucu itu dulu masih ngerti yang namanya tidur siang. Saya dulu kalau pulang sekolah itu dikejar-kejar sama ibu saya, disuruh tidur. Asal bangun itu ngaji. Sekolahnya sederhana. Dulu mohon maaf ya, sekolah SD dulu kadang-kadang yang nakal itu bawa buku satu, tapi jadi kiai kayak saya, jadi ustadz kayak beliau. Padahal belajarnya itu sederhana banget. Sekarang coba lihat anak SD sekarang, ngeri. Saya itu dulu, untung anak-anak saya sekarang sudah tidak ada yang SD. Dulu anak saya SD itu tahun 2000-an itu ngeri Pak. Kenapa? Saya ditanya anak saya itu nggak bisa jawab. Matematikanya aneh kata saya. Apa? Ada angkanya, ada hurufnya, ada huruf macam-macam. Saya dulu matematika sederhana. Angka semua tambah-tambahan, kali-kalian, bagi-bagian. Maka orang dulu itu pintar tambah-tambahan, pintar kali-kalian, dan bijaksana dalam bagi-bagian. Orang sekarang tambah-tambahan pintar Pak, kali-kalian pintar, bagi-bagian bego. Jadi kita pakai bahasa kayak gitu. Itu saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu semua, ini masuk ke ceramah saya, bahwa yang hilang itu keberkahan. Waktu dulu itu berkah banget. Ibu dulu kalau di dapur 2 jam itu masakannya banyak. Sekarang 2 jam telur ceplok. Kenapa? Kayak ada waktu yang gak berkah di dapur. Masuk dapur, bagus nih, dibersihin dulu. Selesai bersih, disusun-susun, langsung masak. Enggak, ngambil handphone. Cekrek. Diapain Bu? Di-upload ke Instagram. Alhamdulillah, dapur bersih, siap untuk memasak. Langsung masak. Enggak, notifikasi masuk, komen dari temennya. Cakep amat kitchen setnya. Iya dong, suami gua kan petinggi Pertamina gitu. Kalian bener gak? Bener gak? Langsung masak. Enggak, dikumpulin lagi bumbu-bumbunya sama bahan-bahannya. Mau masak rendang, dagingnya dilihatin, difoto, daging seger, beri di all fresh dong. Bener gak? Bener gak? Akhirnya ngider 3 jam, suaminya datang, belum masak. Kata suami udah matang, belum. Masih apa? Persiapan. Kenapa? Waktu kita dirampas oleh apa itu? Oleh sesuatu yang kita tidak butuh. Dulu kita cuma dirampas sama orang. Bu, kita sama loh, sekarang cari berita. Tapi hidup kita dulu dibatasi. Baca koran, sudah habis yang dibaca, korannya diapain? Disimpan. Sekarang bisa habis? Enggak, karena TikToknya nggak berhenti. Gitu, ngelihat temennya A, udah ya saya off dulu mau jemput anak. Pindah ke teman yang satunya. Alhamdulillah anak udah datang. Kan gitu ya. Akhirnya waktu habis untuk apa itu? Untuk sesuatu yang kita nggak. Dulu ibu mau ribah, sama-sama dosa nih Bu ya. Mau ribah, mau ngegosip, itu nyari partner Bu. Ya, di bawah pohon sambil nyari kutu ya. Ya kan? Ya, atau nyari kubang gitu. Ngomongin tetangga, lo denger nggak kabar tetangga samping begitu kan? Sekarang perlu itu. Enggak, WhatsApp group. Ya, begitu WhatsApp group ngegosip di tetangga, 2 jam dipantengin. Kadang-kadang tetangganya kita nggak pernah ketemu dan nggak pernah kenal. Gitu. Tapi hidup kita hilang barokahnya. Kenapa? Karena kita disibukkan oleh hal ini. Dulu saya kalau mau benci orang, itu pasti pernah ketemu. Pasti pernah berinteraksi, mungkin tersinggung, benci. Kalau sekarang enggak. Kenapa? Karena hidup kita terbuka. Ibu-ibu foto sama Ganjar, ya kan? Yang di sini foto sama Anies, yang di sana foto sama Prabowo. Kebaca, ternyata dia pendukung Ganjar. Langsung didiemin di majelis taklim. Yang pendukung Ganjar tuh bingung. Salah apa ya? Kenapa? Kok yang biasanya Prabowo didiemin aja? Itu
kan? Yang satunya sama, semuanya sama. Lihat, kalau kita lihat, itu sejatinya yang paling penting dalam hidup itu barokah. Kalau barokah sudah hilang, itu nggak ada nilai hari ini. Ilmu sekarang, orang Masya Allah, semua pengacara sekarang itu hampir S3 bu. Dulu pengacara asal S1 aja udah hebat. Sekarang MH, LLM, macam-macam itu. Tapi di barokahnya nggak ada. Coba lihat sekarang, banyak ahli hukum kena hukuman. Itu masuk akal, ya. Ahli hukum kena hukuman, ya. Hakim agung itu benteng terakhir hukum. Itu tugasnya menghakimi dan menghukumi orang. Sekarang yang menghakimi dan menghukumi dihukum. Ada orang tugasnya mengamankan orang. Sekarang diamankan. Lihat Al-Mukarram Sambo. Sambo itu polisinya polisi. Kalau ada polisi nggak benar, ini yang merapikan. Itu sekarang ada di mana? Itu berarti pangkat dan jabatannya itu tidak merokah. Mestinya mengamankan, jadi diamankan. Orang pintar, militer ini. Benar nggak? Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di waktu yang tidak luas itu, saya ingin menyadarkan kepada kita bahwa yang hilang dalam hidup ini itu adalah keberkahan. Dan ini modal utama hidupnya orang. Orang kalau hidupnya berkah, biar kata nggak punya apa-apa, pendidikan sederhana, hidup di lingkungan yang biasa-biasa, tapi akan menjadi orang yang luar biasa karena barokah. Dan orang yang hebat, begitu hilang keberkahannya, hilang semuanya. Ini kalau pakai Quran hadis lama ibu-ibu paham. Tapi kalau pakai cerita cepat. Ya, ibu ini kalau dengar cerita ini cepat. Dulu ada santri ibu datang sama gurunya. Dia bilang begini, guru, saya minta doa. Tolong doakan saya. Gurunya nanya, kamu minta doa apa? Kata muridnya, ya doa yang biasa bu. Tahu bu doa yang biasa? Doa itu bergantung dengan keadaan orang biasanya. Kalau sakit doanya sembuh. Kalau miskin kaya. Kalau janda Allahumma laku. Ya kan? Iya betul. Orang kalau sakit Allahumma sehat. Kalau miskin Allahumma kaya. Bodoh Allahumma alim. Kan begitu. Ya, kalau ada pilpres itu 3 kemarin Pak Anies, Pak Ganjar sama Pak Prabowo, itu doanya 3 bulan, Allahumma menang, Allahumma jadi, cuma itu kan. Kebaca. Maka kata murid tadi, guru, ya saya minta doa yang biasa. Doakan saya sehat, doakan saya kaya, doakan saya punya pangkat dan jabatan, doakan saya punya ilmu. Karena dengan itu guru, saya bisa hidup dengan bahagia. Apa kata gurunya? Salah nak. Doa itu bukan minta sehat. Doa itu bukan minta kaya. Doa itu bukan minta jadi orang alim. Doa itu minta berkah. Ini rupanya santri milenial, santri yang tidak samikna wa atokna, tapi samikna wa pikir-pikir. Banyak sekarang ya. Ngomong ke gurunya, Kiai, saya mohon maaf Kiai, ya, saya tidak butuh barokah, saya butuh kaya. Karena tadi pintu tol itu saya buka pakai e-money, bukan pakai sholawat fatih. Ya kan? Bener, ibu pernah buka pintu tol pakai sholawat fatih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatih. Terbuka pintu tol? Enggak lah. Dibayar pakai apa ini? Emang ngisi bensin pakai uang, belanja di pasar pakai uang, enggak pakai barokah. Saya butuh uang bu, saya butuh pangkat. Kalau saya punya pangkat dan jabatan, saya akan dihormati sama orang. Kata gurunya, nak, jangan. Hidup itu minta berkah. Kalau kamu hidupnya berkah, nggak punya apa-apa, bahagia. Kamu hidupnya kehilangan keberkahan, punya apapun, tidak ada maknanya. Kata murid, saya nggak percaya sama berkah. Tolong jelaskan sama saya, berkah itu kayak apa? Kata gurunya, nah, sebelum berpindah pada Quran dan hadis, saya ingin kamu melihat 2 makhluk ciptaan Allah. Kalau kamu bisa memahami 2 makhluk ciptaan Allah hidupnya, maka kamu paham betul betapa dahsyatnya barokah. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat Bu? Ini gampang nih, ya, di Ciputat banyak nih. Kata kiainya, lihat makhluk Allah
yang satu kambing, yang satu anjing. Kata muridnya, apa guru yang harus saya lihat dari anjing dan kambing? Kata gurunya, coba perhatiin. Kalau ada kambing perempuan sama anjing perempuan hamil, nih, kambing perempuan hamil, anjing perempuan hamil. Pas melahirkan, anaknya banyakkan anaknya siapa? Anak kambing apa anak anjing? Oh, anak anjing. Anjing kalau beranak bisa 6. Untung ibu-ibu nggak kayak begitu. Kalau kayak begitu saya nggak pikir itu gimana kelurahan itu bikin KTP-nya. Sekali beranak 6 anjing. Kambing itu beranak 1, kadang-kadang 2. Tapi nggak mungkin kambing punya anak 3, itu nggak mungkin. Saya udah tanya soalnya sama pakar kambing. Pak Haji, kambing kalau hamil punya anak berapa? Rata-rata 1 sama 2. 3 oh nggak ada. Rata-rata 1 atau 2. Anjing kalau lahir itu 5, 6, kadang-kadang 7. Ini lihat nih. Pertanyaannya kata guru ini guru sufi besar Ibrahim bin Adham ini. Coba kamu perhatikan. Kalau lahir itu jumlahnya anjing lebih banyak daripada jumlahnya kambing. Tapi kalau kamu lihat dalam keseharian nih, seandainya anjing sama kambing didata, ya bahasa kerennya itu populasinya. Seandainya semua kambing dikasih nik kayak KTP, ya, kemudian anjing kita kasih nik, maka kamu akan tahu nanti setelah mereka besar, itu ternyata jumlahnya kambing lebih banyak daripada jumlahnya anjing. Ya. Saya pernah ke peternakan anjing, itu isinya paling 50 paling banyak. Tapi ke peternakan kambing itu kadang sampai 2.000, 3.000 sampai 5.000 gitu. Saya pikir waktu hamil, kelahiran banyak anjing. Tapi kenapa dalam kehidupan nyata lebih banyak kambing? Maka muridnya tadi bilang, bener guru ya, berarti barokah badan ya. Lahirnya sedikit jadi banyak, yang lahirnya banyak jadi sedikit. 1. Ini apa guru rahasianya? Kata Ibrahim bin Adham, sebelum saya jelaskan sejelas-jelasnya, ayo mikir yang kedua. Dalam keseharian setiap hari, yang mati banyakkan anjing apa kambing? Hah? Banyakkan anjing apa kambing? Ibu-ibu sering pasar nggak? Hah? Coba tanya di Ciputat Timur nih kalau ada pasar, tanya, Bang, di mana tempat jual daging kambing? Ditunjukin di situ, Bu. Tanya besok nih di pasar sini, mana Bang tempat jual daging anjing? Pasti dijawab, ibu nanya apa ngajak berantem? Kenapa? Karena tidak ada orang jualan daging. Berarti yang mati tiap hari siapa? Kambing apa anjing? Kambing. Nggak percaya? Ayo nanti sore survei semua tukang sate di Ciputat. Asal ada tukang sate, tanya, Bang, ini sate kambing apa sate anjing? Kita peleng orang nih. Karena pasti ini sate. Berarti yang mati tiap sore siapa? Kambing. Ada ibu-ibu hamil di Ciputat, kambing kena mental. Oh, kena mental, ibu-ibu hamil malah besar lagi. Kata kambing, kayaknya anaknya kembar nih. Ini kalau kembar laki lahir, gua mati berempat. Ngapain? Ada perempuan hamil di Ciputat, itu yang namanya anjing, tenang tuh mainah, nggak ada urusan, kata kambing. Tapi kata kambing, lu tahu nggak? Ini lahiran gua mati. Sekarang ini kambing sudah curhat sama anjing. Lu tahu nggak? Sebentar lagi Idul Adha. Masya Allah, itu hari kematian nasional. Bener nggak? Berarti seharusnya anjing itu lebih banyak. Karena kambing itu dikonsumsi, mohon maaf, nggak nunggu gede. Ada sate yang paling enak di Tegal itu. Ya, itu kambingnya. Itu belum umur 3 bulan sudah ditemukan. Di Saudi lebih parah lagi. Kalau bikin bubur itu, ada bubur itu, baunya itu enak betul. Saya tanya ini bubur apa? Bukan bubur beras tuh. Anak kambing itu baru lahir, dipotong, dimixer gitu. Dagingnya itu jadi bubur harisah itu. Itu jadi bubur, ya Allah kata saya, tega betul ini. Baru lahiran, belum seawatan ini, belum akekah, langsung diapakan itu. Bisa beli. Tapi anehnya, yang lahirnya sedikit, mati
tiap hari, dagingnya dikonsumsi, nggak habis-habis. Anjing lahirnya banyak, dagingnya tidak dimakan, jumlahnya sedikit. Maka murid tadi itu percaya, iya guru ya. Berarti yang dapat barokah itu kambing, lahirnya sedikit tapi banyak. Padahal mati tiap hari. Anjing lahirnya banyak, tidak dimakan, jumlahnya sedikit. Berarti anjing tidak dapat barokah. Kata gurunya, kamu percaya sekarang barokah? Percaya bu. Muridnya tanya lagi, guru, kenapa yang dapat barokah itu kambing bukan anjing? Belum dijawab ini bu. Ngaji dulu panjang nih sampai duhur nih, ya kan? Kata Ibrahim bin Adham, coba kamu perhatikan kan. Sebelum saya jawab ke sana, kamu sudah percaya kan? Kalau yang dapat barokah itu kambing bukan anjing. Kamu bertanya nih, kenapa anjing kehilangan barokah? Kenapa kambing dapat barokah? Kata Ibrahim bin Adham, sebelum sampai ke sana, saya mau terangkan sebenarnya dari banyak aspek sosial kehidupan, anjing itu lebih hebat, lebih mulia daripada kambing. Muridnya tanya, bagaimana itu guru? Kamu coba lihat, manusia itu dihormati karena apa? Yang pertama, orang itu dihormati kadang-kadang itu karena nasabnya, keturunannya. Yang di Jogja itu, ibu gak bisa jadi raja Jogja. Kenapa? Ibu bukan bangsawan. Gitu loh. Yang bisa jadi di sana, yang ada gelar apa itu? Raden. Saya ini ya, besar dalam tradisi NU. Tradisi NU itu anak kiai itu dihormati. Biar masih kecil dipanggil Gus. Ya. Jadi Gus itu anak kiai yang belum pantas jadi kiai. Itu namanya Gus. Itu dipanggil semua orang Jawa panggilnya Gus, dari bagus. Itu kalau ada Gus di Jawa Timur, masya Allah, duduknya di depan. Kenapa? Ini Gus anaknya kiai. Dicium tangannya pada bodoh, gitu. Kenapa dicium tangannya? Karena menganggap ini orang nasabnya nasab apa ini? Bagus lah tuh. Yang kedua, orang itu diangkat derajatnya karena apa? Ilmu. Semakin tinggi ilmu orang bermanfaat, maka dia semakin dihormati. Contoh, besi dibawa ke Bogor jadi golok, dia dihormati seharga 200.000. Dibawa ke Seattle di Amerika, ke pabrik Boeing jadi pesawat, harganya miliaran. Itu gara-gara apa? Ilmu. Kita nggak pakai ilmu tuh ngadu kopi, ya minum apa tuh? Kopi hitam 5.000, gitu. Dirubah karena ilmu bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris, black coffee. Itu di Starbucks di 150.000. Saya itu di Jagakarsa itu ada orang antri di ruko. Saya tanya sama anak saya, apa ini nak? Kopi nih. Kopi apa? Janji jiwa. Saya bukan endorse lah ya. Tadi jadi mau nyebut merek kayaknya di endorse nih. Enggak lah. Ya, janji jiwa antri orang. Penasaran saya bilang sama anak saya, beli nggak? Ya udah nih tunggu di mobil. Beli anak saya. Begitu dibawa saya minum, ini kopi susu kata saya. Berapa harganya? Nah, ya pun puluhan ribu. Kenapa puluhan ribu? Janji jiwa. Orang antri timbang ada toko kopi di kontainer lagi. Baris kepanasan. Kenapa? Kopi kenangan. Yang minum itu mengenang mantan yang tidak dibuang pada tempatnya. Masya Allah. Saya mau tanya sama ibu. Itu tuh orang bikin kayak gitu. Yang hebat apanya? Ilmu marketing. Gitu loh. Apa-apa sekarang itu bungkusnya, ya itu suasananya. Ada orang antri. Saya kemarin itu habis ceramah di Surabaya, diajak sama orang panitianya. Terus pesawat jam berapa? Nanti sore kata saya mau ke Ampel, mau ziarah. Kata panitia, terus kan udah sering ke Ampel, terus kali jangan ziarah ke Ampel. Loh kemana? Ayo kita lihat keindahan Gunung Penanggungan bekas Majapahit itu, ya, yang ibu tahu apa sinetron Arya Kamandanu ceritanya itu. Saya tidak tua banyak di sini nih ya. Itu tahu Arya Kamandanu itu orang tua gitu. Itu saya diajak ke situ. Ada kafe, pesan, telepon panitianya. Kita mau ke sana. Sampai sana ramainya luar biasa. Orang datang ke sana itu bukan makan, mau ngapain? Foto. Kenapa? Ini fotonya kalau dimasukin Instagram bisa viral, cakep, indah. Lihat.
kopinya sama, kerupuk saya makan singkong lagi. Ya Allah, tahu cuma diajak makan singkong begini, mendingan ke Bogor saya sekalian ngaji gitu. Tapi singkong di situ mahalnya kenapa? Fotonya. Begitu difoto, kelihatan keindahan Gunung Penanggungan, Welirang, Anjasmoro. Itu yang mahal kemasannya. Yang buat kayak gini apa? Ilmu. Nih foto kayak gini. Yang mahal bukan kameranya, Pak, orangnya. Kalau yang foto pakai ilmu, hebat. Kalau nggak pakai ilmu, kadang kuping kita hilang. Biasa jepret aja. Masya Allah, kenapa gue jadi begini casingnya? Karena tukang fotonya bukan ilmu. Orang itu dihormati karena ilmu. Guru dihormati karena ilmu. Jadi nasab, ilmu. Yang ketiga, zohirnya. Coba orang cantik itu, kemana-mana dihormati orang. Gitu. Pakai apa aja orang pantes. Coba nggak cantik, aneh-aneh. Ya kan? Ibu pernah dengar nggak? Film tahun 90-an namanya Ghost, Demi Moore, ya? Yang perempuan rambutnya dipotong pendek, itu semua perempuan niru. Kalau Demi Moore dipotong begitu cakep, kulitnya putih, matanya biru. Orang Ciputat niru, matanya dimiruin pakai softland, tapi kulitnya nggak sesuai. Masya Allah, ini gue lihat di kuburan malam hari saja jadi ghost hantu. Ya, bener nggak? Bener nggak? Jadi ini kita sepakat dulu nih supaya ngajinya fokus, nggak usah standarnya nggak usah banyak-banyak nih. Yang pertama nasab, yang kedua ilmu, yang ketiga casing luar nih zohir. Maka Ibrahim bin Adham bilang, ayo kita ukur dengan 3 parameter ini. Sebetulnya hebatan anjing apa hebatan kambing? Yang pertama nasab. Sekarang suka ribut nasab habaib tuh, ya kan? Udah nggak usah kita pelajari, usah kita belajar nasab anjing, ini ilmu baru. Nasab. Ekstrim pertanyaan. Nasabnya anjing sama nasabnya kambing, cakapan mana? Dia murid. Kata Ibrahim bin Adham, cakapan nasabnya anjing. Kenapa? Karena anjing itu di masa lalu ada yang di bumi masuk surga. Sementara kambing di masa lalu ada di surga dikeluarin ke bumi. Mana yang lebih mulia? Yang masuk ke dalam surga apa yang keluar dari surga masuk ke dalam bumi? Ibu, kalau sudah di surga mau keluar nggak? Gua mau. Udah dipanggil suaminya, oh sorry, udah ganti suami gua di surga ya. Nggak mau. Bu, anjing itu kata guru saya itu nasabnya bagus. Kenapa? Kakeknya ada di surga. Siapa kakeknya? Ashabul Kahfi. Genesio itu, ya bahasa Arabnya Kitmir itu anjing. Anjing ini bu, anjing ini nggak pernah ikut pengajian di Ciputat Timur, nggak pernah. Kalau di halal udah, silaturahmi udah, ngaji enggak, cuma jagain orang sholat. Waktu fityatun amanu bi rabbihim di surah Al-Kahfi itu 7 orang pemuda itu lebih memilih agama tauhid daripada agama paganisme sepeninggal Nabi Isa alaihissalam. Jadi Ashabul Kahfi itu penjaga Injil, itu penjaga syariat Nabi Isa yang kemudian di masa itu terdegradasi dengan kepercayaan Romawi yang menyembah patung. Maka ini bertahan sujud kepada Allah. Anjing ini sering melihat orang ibadah depan patung, tapi belum pernah lihat orang sholat. Begitu Maximilian ini ngumpet di dalam gua sholat, anjing itu bilang, Masya Allah, kata anjing Islami nggak bisa kita tahu. Masya Allah, kata anjing, Subhanallah, katanya. Kalau ibadah dia begini, sujud kepada Allah ini begini. Anjingnya tuh tertarik dengan bentuk ibadah, maka dia pasang badan. Saya jaga deh kalau begitu, karena anjing itu berdiri depan gua. Karena berdiri depan gua jaga orang sholat, tidak ikut sholat, nanti anjing ini dijadikan oleh Allah bagian dari keistimewaan dan kemujizatan. Ashabul Kahfinya tidur 300 tahun, anjingnya tidur. Ashabul Kahfinya bangun, anjingnya bangun. Ashabul Kahfinya dimatikan lagi, anjingnya mati. Nanti Ashabul Kahfi masuk surga, anjingnya masuk surga. Itu kasih tahu sama Pak RT. Anjing jaga orang sholat itu masuk surga. Pak RT jaga lingkungan. Kalau masih masuk neraka, itu kan ngejaga lingkungannya sambil mampir ke rumah janda. Ya, pakai logika sehat lah. Anjing itu kan nggak pernah wudhu. Anjing
jaga anjingnya masuk surga. Gimana orang yang nyumbang karpet ke masjid ini? Bu, yang pasang AC itu, ya, ini pahalanya besar. Kenapa? Anjing jagain orang sholat aja masuk surga. Gimana orang yang membuat orang ibadah itu nyaman? Jadi besok AC-nya tambah, Bu. Ya, besok AC-nya tambah. Niatnya begitu beli AC, ngomong sama Allah, Allah, anjing jaga orang sholat aja masuk surga. Saya beli AC nggak ecek-ecek, ini Allah gaitin. Ini AC Amerika ya Allah, harganya berapa? 8 juta ya Allah. Saya taruh di masjid itu supaya nanti para ustaz, para kiai ngajar di masjid itu khusyuk, nyaman. Kata ibu yang satu, Masya Allah AC sudah ada. Yang belum ada apa? Dispenser. Begitu dikasih dispenser, kata ibu yang satunya, saya yang nyiapkan kopinya, saya yang nyiapkan susunya. Besok ibu bilang lagi, oh kalau pagi di Masjid Al-Ihsan ada pisang goreng. Yakin nih umat Islam akhir zaman dengar ada pisang goreng, oh duha semua. Bener nggak? Bener nggak? Duhanya niatnya apa? Pisang goreng. Tidak apa-apa. Dia mau niat pisang goreng, yang penting ibu menyebabkan orang datang. Jadi anjing itu nasabnya bagus. Karena kambing itu kan dulu di surga, Bu. Maka Jibril juga bingung itu, kok ada kambing di sini, kata malaikat Jibril. Dia tidak tahu kalau nanti akan Allah turunkan. Jadi tidaknya Nabi Ismail pada kejadian Nabi Ibrahim bermimpi kambingnya dikeluarkan oleh Allah dari surga. Maka ibu kalau di Ciputat Timur ketemu anjing, nggak boleh dilempari batu. Anjing itu najis mughaladah, iya, tapi dia tetap makhluk Allah. Anjing itu sebenarnya nggak mau jadi anjing. Yang menjadikan anjing itu ya Allah. Coba anjing tanya anjing, lu mau jadi anjing apa? Aku pengen jadi presiden gitu. Tapi ngasih gua anjing bagaimana lagi? Coba tanya sama anjing, anjing lu mau jadi gua? Mau jadi anjing, siapa yang nggak mau? Iya. Tapi anjing memang jadi anjing. Dia mughaladah, tapi dia tidak kehilangan sedikit pun dari haknya untuk hidup damai di bumi Ciputat. Maka jangan dilempar nanti. Kalau ada anjing dilempar di Ciputat Timur, anjingnya ngomong, Bu Haji, jangan sembarangan. Kakek gua di sorga, ngomong lu di mana? Repot jawabnya. Karena kakek dia sudah ada di dalam surga. Nih, berarti nasabnya cakepan siapa? Yang kedua, ilmu. Allah itu berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Di antara derajat itu diangkat oleh Allah, itu sebabnya ilmu. Termasuk anjing. Anjing itu kalau berilmu, itu statusnya dirubah sama Quran. Anjing itu bahasa Arabnya kalbun. Tapi kalau sekolah, dan sekolah anjing itu ada di Jakarta ada kok. Saya pernah lihat mobil berhenti, anjing turun, mobil berhenti, anjing turun. Saya penasaran tempat apa ini. Saya tanya, Mas, sama sekelilingnya, ini apa Mas? Ini sekolahnya anjing. Anjing ada sekolahnya ada, Bapak kurang piknik gitu. Bapak mesti mulu sih, katanya tahunya tahlilan sama marhabanan. Anjing ada sekolahnya, katanya. Yang lebih hebat lagi, saya tanya, uang pangkalnya berapa? Jutaan. Masya Allah, ibu ngajiin anak sama cucunya ke Masjid Al-Ihsan minta gratis. Nah, bener gak nih? Bener. Coba ibu-ibu nih, ya, kalau anaknya lagi sekolah, kursus bahasa Inggris 1 jam 1,5 juta dibayar. Kursus matematika 1 jam 300.000. Kursus Al-Quran 1 jam seikhlasnya. Bener gak Bu? Itu ibu bilang kayak gitu tuh, mulutnya halal dikasih terasi Pak. Bagaimana Quran seikhlasnya? Nanti kalau ditagih sama masjid ngomong, lo kalau dakwah yang ikhlas, lo Ustadz itu ikhlas Bu, tapi istrinya itu belanja tidak bisa pakai ikhlas. Begitu loh. Kasihan kalau suaminya harus ikhlas ngajar kemana-mana. Nanti begitu pulang dari ngajar, buka tudung saji, bininya makan, kagak ada apa-apa. Kata bininya, kok nggak masak? Makan Bang, ikhlas. Alhamdulillah iman. Nggak bisa begitu, bener nggak? Lihat nih, ilmu itu kalau orang berilmu itu derajatnya diangkat sama siapa itu? Allah. Bahkan termasuk apa itu? Siapapun yang punya ilmu diangkat derajatnya sama Allah. Termasuk anjing. Anjing itu bahasa Arabnya kalbun. Tapi kalau dia berilmu, ilmunya anjing itu hebat. Ilmu anjing itu bermanfaat buat saya muslim.
untuk menentukan halal dan haramnya satu makanan. Itu nanti divonis oleh Allah, ini halal kamu makan faiz, ini haram kamu makan faiz. Itu parameternya, ilmunya anjing. Tidak percaya, baca surah Al-Ma'idah. Sayangnya orang Jabodetabek, Al-Ma'idah ini tahunya cuma 51 ya, 50-nya enggak, 52-nya enggak. Apalagi ayat yang mau saya baca itu di depan Al-Ma'idah. Orang Ciputat ngajinya lompat gitu, Al-Baqarah kagak, Al-Imran juga, langsung Al-Ma'idah 51. Jadi Ahok itu ada manfaatnya gitu. Gara-gara Ahok ibu tahu Al-Ma'idah. Padahal biasanya yang ibu tahu Al-Kausar sama Al-Ikhlas. Bener nggak? Bener nggak? Itu kan dua surat dengan elektabilitas tertinggi gitu. Ya. Al-Ikhlas itu kalau pasangan sama Al-Kausar, nyalon presiden menang satu putaran. Kenapa? Bapak ibu kalau sholat itu pasti rokaat pertama inna atau inna, rokaat kedua qul huwallahu ahad. Itu surah yang paling sering dibaca, paling dicintai oleh umat Islam sedunia. Itu kalau berpasangan surah Al-Kausar inna atau inna sama qul hu, ikut pilkada menang satu putaran. Kenapa? 100%. Ya. Bu, di Al-Ma'idah itu sahabat tuh tanya, Nabi, yang boleh saya makan itu apa? Di antara yang boleh itu dijawab sama Allah di surah Al-Ma'idah, wa ma alamtum, dan apa-apa alamtum yang kamu ajarkan ya, minal jawarihi, dari binatang-binatang yang punya jarihah, ini taring atau kuku, mukallabina, yang sejenis anjing itu gitu. Itu kalau kamu ajarin nanti ilmunya bermanfaat, bisa menentukan halal dan haram. Ya. Saya ketika ke sekolah anjing itu ingat ayat ini. Kenapa? Karena uang pangkalnya mahal, jutaan. Maka saya penasaran. Uang mahal betul sekolah anjing. Saya tanya sama security-nya, kalau anjing sekolah di sini Pak bisa apa? Kata security-nya, biar Bapak jelas, saya panggilkan ustadznya anjing. Al-Mukarram. Pakai jas, pakai dasi, sneaker Adidas yang mahal. Saya sarungan, tidak apa-apa. Biar saya sarungan kan murid saya orang. Dia biar rapi kayak gimana muridnya anjing. Datang dia anjing, rapi pakai jas. Saya tak salaman. Ada apa Pak? Saya mau nanya Pak, emang ini sekolah anjing? Iya Bapak, saya ini pelatih anjing. Sudah berapa tahun Pak? 20 Masya Allah. Ini kok dalam Islam udah kayak haji ini, ya kan? Sudah ceramah maulid ini, takbir akbar ini. Kenapa? 20 tahun dia jadi gurunya anjing. Saya kemudian tanya, Pak, anjing kalau sekolah di sini itu bisa apa? Ngelihat saya pakai peci, gurunya anjing itu ngomong, Bapak muslim kan? Iya. Bapak tahu kan? Di antara kebolehan orang memelihara anjing dalam Islam itu diantaranya untuk berburu. Oh iya betul kata saya. Tapi saya belum pernah lihat anjing buruan. Kenapa? Karena kan kalau berburu itu kan harus diajar ngomong. Saya bilang, oh iya Pak, memang anjing itu masuk di sini, kata gurunya anjing itu supaya anjing itu bisa disuruh-suruh. Saya kaget, bisa disuruh-suruh Pak? Iya. Gimana nyuruhnya? Kata orang tadi, ya pakai bahasa anjing. Oh anjing ada bahasanya. Apa Pak bahasanya? Nah saya belajar tuh bahasa anjing. Kata kiai anjing, loh bapak nih, anjing itu bisa disuruh-suruh. Karena bapak ini muslim, misalnya disuruh berburu, ini unik. Islam tuh unik. Ibu kalau mau makan sapi atau kambing atau ayam itu halal, tapi syaratnya disembelih. Kalau nggak disembelih, jadi bantai. Ya, itu yang disebut di Al-Ma'idah itu. Nggak boleh dicekek, itu Al-Munhanikoh, Al-Mutaradiyah. Masjid Al-Ihsan nggak mau nyewa orang motong, sapinya diajak naik ke atas, ya, terus didorokin ke bawah, turun mati, haram. Itu namanya Al-Mutaradiyah. Atau diadu, ini semua di surah Al-Ma'idah. An-Natihah, kepalanya diadu sampai pecah, mati, bangkai. Yang halal itu apa? Ad-Dzabihah, yang disembelih. Sembelihnya pakai apa? Islam nggak ngurus. Mau pakai besi jadi golok sama pisau boleh, mau pakai bambu yang tajam boleh, mau pakai benang gelasan yang tajam boleh, asal yang dipotong ayam. Mau sapi pakai itu kan yang kurang 2 hari nggak putus Pak. Tapi hukumnya boleh karena dia halal. Tapi uniknya dalam Islam haram kalau memakai bahan dasar tulang. Jadi kalau ada tulang kayak gajah itu apa namanya? Gading. Kemudian ibu potong, ibu tajemin jadi pisau, pakai motong apa ini sapi,
bangkai. Kenapa? Karena pisaunya berbahan tulang, berbahan dasar tulang haram. Tapi uniknya, pisau dengan segala bentuk itu bisa diganti fungsinya dengan giginya anjing. Padahal gigi dengan tulang itu bahan dasarnya sama. Tapi khusus giginya anjing. Kalau pakai giginya ibu haram. Itu ibu cekek itu kambing gitu. Hantu itu haram jadi bangkai. Tapi kalau giginya anjing, ini nanti bisa halal. Syaratnya anjingnya punya ilmu. Saya penasaran gimana ilmunya. Kalau anjing itu bisa disuruh-suruh. Gimana cara nyuruhnya? Oh, pakai bahasa isyarat, Pak. Kalau berburu gampang, Bapak pegang 2 jari. Ini kan udah gak pilpres. Ya. Saya sama pilpres gak berani ceramah ini. Kenapa? Angkat 2 jari. Oh, paham. Kan gitu kan? Pilpres sudah selesai ini. Angkat 2 jari ini kan ilmu anjing. Pegang mata Bapak begini. Terus pegang matanya anjing. Terus apa? Sasarannya. Kalau misalnya Bapak suruh nangkap kijang di NTB yang larinya cepat dan bisa ditangkap, maka Bapak tunjuk kijang. Kalau ditunjuk terlalu jauh atau tidak kelihatan anjingnya, pakai visual. Visual itu foto di handphone, gambar lukisan, tinggal Bapak tunjuk. Misalnya ini handphone gambar kijang begini nih. Ini anjing Bu. Ini syaratnya mutasil ya kepada guru besar anjing. Begini hadisnya. Begini. Tunjuk matanya anjing, tunjuk sasarannya, gambar. Anjing itu gerak-gerak biasanya. Kalau nggak gerak-gerak dia nggak memperhatikan. Kepalanya gerak-gerak. Terus apa yang terjadi Pak? Nanti dia ngomong, kata gurunya anjing, "Guk!" Nah, saya tanya, apa artinya? Itu bahasa Arabnya fahimtu, Pak. Bahasa Indonesianya saya paham bos. Bos kepengennya saya membunuh kijang. Dalam mazhab Syafi'i, jumhur ulama mazhab yang 4 sederhana. Begitu anjingnya sudah gerak-gerak, guk 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 guk, mau ngejar, pukul paha kanannya sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua ulama sepakat nanti gigitannya itu sudah memenuhi separuh dulu nih unsur keabsahannya, sama dengan Bapak pegang pisau besok potong kambing Bismillahirrahmanirrahim. Lari anjingnya nih, dikejar, gigit, mati, teriak, kuk kuk kuk. Itu bahasa Indonesianya beres. Udah selesai. Panitia korban ini udah eksekusi. Datang kita halal apa haram? Belum tentu halal dan belum tentu haram. Yang menentukan apa? Ilmunya anjing. Kalau sampai di sana rusanya atau kijangnya atau kambingnya mati digigit anjing dan utuh, ini penting nih. Dari kepala sampai buntut kaki tidak ada yang diambil sama anjing. Ini anjing pintar nih, habis ngaji Riyadhus Shalihin. Ya, babul wakalah wal amanah. Dia ngerti anjing, lu gua wakilin ya untuk bunuh kijang itu. Kijang itu punya gue, lu cuman wakil. Kalau minta bilang jangan motong komisi tanpa sepengetahuan panitia. Saya, lu bener kan? Begitu kita lihat nih, utuh anjing pintar. Kalau seperti ini halal. Saya mikir, anjing ya kalau sekolah itu lebih jujur dari panitia korban di masjid saya. Saya ini kan pernah habis khutbah Idul Adha itu nggak boleh pulang. Gus, jangan pulang. Ada apa? Periksain dulu nih potongan bener nggak secara fikih. Oh ya udah, saya bener semua Pak. Di pojok kambingnya banyak nih, ya. Dulu di masjid saya nggak sebutin lah di Cibinong. Masjid kambingnya banyak, ada 200. Salah satu kambing di pojokan itu kakinya 3. Saya panggil ketua masjidnya, sini. Ini nggak sah. Kenapa? Kambing cacat. Kambing kakinya 3 kok dipotong, nggak sah. Kata pengurus masjid, enggak ada kambing kakinya 3. Semua kemarin kita foto kakinya 4. Dicari-cari di bawah beduk. Siapa yang ngumpetin? Suami ibu. Pura-pura jadi bantuin panitia, beset, sendirian, kagak ada ngeliat, potong paha, umpetin dulu bawah karpet. Iya, bu, jujuran anjing apa panitia korban? Bu, saya lihat kayak gitu, saya rasa ternyata anjing itu sama-sama ngaji hadis, itu lebih jujur dari santri saya. Saya kalau maulid Nabi itu, saya tanya sama teman saya, yang datang berapa orang? Ya 20.000, kasih makan, gimana caranya? Pakai nampan. Nampan gimana nampan? Satu nampan itu untuk berempat,
Kalau yang datang 20.000, kita cuma butuh 5.000 nampan. Gimana caranya? Lihat kelas. Ya, kalau ada kelasnya 100 kelas, satu kelas taruh 50, kita pastikan sudah ada 5.000 nampan. Oh ya sudah. Nanti kalau sudah talqin zikir, ya sudah selesai doa, ini nasi bagiin ya. Siap guru, sambil dibagi semua. Selesai orang makan, santri saya itu berdiri. Saya tanya, kamu sudah bertugas? Sudah. Nah, kalau sudah, ayo makan sama saya. Santri saya itu jawab, jangan guru, gak usah makan, biar tamu-tamu semua. Senang betul saya. Ini santri yang ngerti hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang itu bagian dari imannya benar, hormati tamu. Jadi ibu jangan makan di luar sebelum saya makan. Nah, saya ini tamu, ibu itu warga sini. Ya. Jadi nanti ibu nggak boleh menyentuh apapun sebelum saya yang menyentuh. Kenapa? Saya di sini tamu. Falyukrim dhaifahu. Itu sebabnya ibu udah dikasih pisang raja sebanyak itu. Kenapa? Falyukrim dhaifahu. Senang saya, masya Allah. Berarti santri saya ini mengamalkan hadis, tapi senangnya cuma 5 menit. Datang temennya bisikin ke saya, guru, tadi yang orang diajak makan nggak mau ya? Nggak mau, udah kenyang dia. Bisa kan? Ya bisa. Dia kan jaga satu kelas. Di kelas itu ada 50 nampan. Dan dia jaganya bawa sendok. Lihat nih, nasi 1 nampan yang cukup dimakan berempat, diambil 1 sendok. Kelihatan berkurang nggak? Enggak. Uang ini 1 nampan besar, cukup dimakan jamaah berempat, dia ngambil 1 sendok. Sedikit Pak, tapi masalahnya di situ ada 50 nampan. Kalau diambil 1 sendok, 50 nampan dikonversi jadi 3 piring. Benar nggak? Benar nggak? Saya pikir-pikir, ya subhanallah, santri saya belajar tafsir, belajar hadis, ternyata lebih amanah. Makanya usul Bu sama KPK, kalau ada pejabat negara masih korupsi, sekolahin di sekolahnya anjing. Bener nggak? Lah anjing, kalau sekolah tahu kambing itu punya saya, masa bupati, wali kota, menteri tidak tahu kalau APBN itu punya rakyat? Bener nggak? Yang bilang betul dia nggak dapat bansos dia. Bu, udah nih. Berarti ilmunya anjing hebat nggak? Hebat. Begitu anjing itu tidak menyentuh sama saya, tidak ngambil komisi, ini anjing pinter. Maka gigitannya anjing tadi yang membunuh kijang itu dihukumi sebagai dzabhun syar'iyyun, binatangnya halal saya makan. Itu yang menentukan ilmunya anjing. Kalau ilmunya kambing Bu, ada manfaatnya. Kalau ilmunya kambing diamalkan sama suami ibu, hancur rumah tangga. Ya, apa ilmunya kambing? Asal ketemu cewek eksekusi. Mau janda, mau istri orang, mau sepupunya, mau ponakannya, mau siapa aja, asal cewek sikat. Ceweknya juga begitu. Asal ketemu laki, makan. Nih namanya bandit. Kan kambing itu kalau suka kawin namanya bandot. Tapi kalau yang suka dikawinin itu namanya bandit. Jadi kalau bandot ketemu sama bandit, runtuh NKRI. Lihat, Bu, ayo, ibu kepengen mana? Ilmunya kambing apa ilmunya anjing? Ilmunya anjing bermanfaat, ilmunya bandot ngerusak rumah. Yang ketiga, apa yang kita dari casing itu? Tampilan. Bu, gantengan anjing apa kambing? Nggak usah saya jawab, nggak usah ibu jawab, saya jawab. Saya pernah Pak, waktu saya punya anak perempuan nomor 2, itu senang sama binatang apa aja, termasuk anjing. Tapi mau beli takut, kenapa? Bapaknya ustaz, yang gitu kan. Tapi sama anjing, kucing semua senang. Dulu rumah masih di Senopati, masih ingat kan? Di samping rumah itu kedutaan Amerika, pada Mono sampingnya. Jadi di kedutaan Amerika nih, staf kedutaan itu banyak punya anjing husky yang gede itu. Satu ketiga, udah lama nih, mungkin 15 tahun yang lalu lebih. Saya pulang ngaji kayak gini, pagi kan, mau masuk rumah itu dilarang sama anak saya. Bi, jangan masuk. Kenapa? Kita lihat orang hari Minggu jalan-jalan. Ya udah saya ikuti anak saya. Ketemu orang bule bawa anjing, nggak tahu dia ngomong apa sama orang Amerika ini. Tiba-tiba orang Amerika itu ngasih anjing ke saya. Oh saya kaget banget.
Sebagai ustadz baru kali itu saya dikasih anjing. Kalau dikasih amplop saya sehari bisa 5 kali, tapi anjing itu baru sekali seumur hidup. Saya panggil anak saya, ngomong apa nak? Kok anjingnya dikasih ke Abi? Katanya. Begini nih, Abi itu udah kebanyakan foto sama Kiai sama Habib. Dan terus sekali-kali kita foto sama anjing. Oh gitu. Saya lihat anjingnya yang pintar nih, kering bulunya. Kalau bulunya kering, suci. Karena kan anjing itu badan aslinya nggak najis. Yang najis itu liurnya. Cuma karena dia mandinya pakai lidah, maka najisnya kesemuanya. Itu bukan najis, namanya mutanajis. Kalau dia dalam keadaan saya kering, anjing kering, dipegang, tidak apa-apa. Ibu kering, saya pegang, ibu batal wudhunya. Saya pegang anjing, saya tidak batal wudhunya. Berarti muliaan ibu apa muliaan anjing? Bu, muliaan ibu apa muliaan anjing? Jawab ibu. Ibu balik jawabnya. Pak Ustadz, saya mau nanya dulu, enakan megang anjing apa megang saya? Gitu. Karena enakan megang saya, maka kata Allah wudhunya batal. Kalau yang tidak enak, tidak batal. Kalau yang tidak enak, batal, repot. Megang tiang listrik batal, megang pintu batal, ya gitu. Bu, anjing ini, anak saya foto, ngatur anak saya. Abi di kanan, anjing tengah, saya di kiri. Kameranya dikasih sama orang bule itu. Cekrek, foto, jadi, lihat, senang, selesai, udah gak ada masalah. Hari Senin, anak saya kan sekolah, handphonenya kan ditinggal di rumah. Saya ambil, saya mau periksa, anak saya pegang handphone, dipakai apa aja handphonenya. Saya penasaran, kemarin ada foto anjing, diapain foto ini? Di-upload ke Facebook. Untuk waktu itu TikTok sama Instagram belum ada, baru ada BlackBerry sama Facebook. Diupload ke Facebook ini. Masya Allah, itu jam 10 pagi Pak. Saya buka, followersnya itu banyak. Yang komen udah 100 Pak. Saya penasaran, komen apa orang-orang ini. Saya buka komentar pertama. Sakit hati saya. Komentar pertama ngomong gini, saya namanya Alifa, itu yang di tengah ganteng amat. Siapa namanya? Siapa yang ganteng? Masya Allah. Yang kedua nanya, Alifa, pengen meluk deh sama yang tengah gagah. Siapa yang di tengah? Pada 15 tahun yang lalu Pak, muka saya masih market friendly. Gak ada ubahnya saya 15 tahun yang lalu. Ya sekarang udah kayak begini dulu muka saya. Di antara ustadz, market friendly saya. Bersaing dengan 3 capres kemarin berani, asal foto saya 15 tahun yang lalu. Saya mikir-mikir, ya Allah, saya buka yang ketiga, yang keempat, sampai 50, nggak ada yang nanya, Alifa, tuh bapak-bapak sebelah kanan pakai peci siapa? Nggak ada. Semuanya nanya. Begitu 51 nggak mau saya buka Pak. Kenapa? Kalau dibuka, ini pakai logika KPU, menang 1 putaran. Lah ya 51, saya masih 0 itu. Ya, lebih parahnya kalau ternyata sampai 100, semuanya anjing, kan telak saya. Maka semenjak itu saya nggak berani nyalon DPR di Jakarta. Kenapa? Berdasarkan survei internal anak saya, elektabilitas saya kalah sama anjing. Bu, berarti anjing ganteng nggak? Coba ganti bandot, ya? Keren enggak? Diganti bandot, pegang bandot. Nah, saya tanya sama teman saya punya teman suka berantem. Saya tanya, ada polisi, Brimo, tapi ada kurus di bandara itu. Saya pegang anjing, gede. Saya tanya, lo berani nggak berantem sama polisi itu? Teman saya tuh ngomong, kalau sama polisinya gue berani. Tapi anjingnya gua takut, itu gede banget. Itu kalau bulunya nempel di tulang kering, dempel, itu nyerinya sampai kiamat. Saya bilang, oh iya ya. Saya pikir-pikir juga gitu Pak. Ada polisi kurus pegang anjing gagah jadi wibawa. Ada polisi gagah pegang bandot, misalkan orang. Iya ada Kapolres misalnya, terus pegang bandot di Ciputat. Kata orang Ciputat, ini anak buah Sambo nih mati karir. Bener nggak? Nah, berarti nasabnya cakepan siapa? Anjing. Ilmunya cakepan? Anjing. Tampangnya cakepan? Anjing. Pertanyaannya, kata Ibrahim ya, anjing ini menang segala-galanya. Ini ngajinya ibu, dengerin ya. Jangan sampai nanti pulang sama suaminya, ngaji sama amat, apa itu huruf ngaji apa? Anjing.
hikmahnya supaya nanti yang saya sampaikan itu menenangkan akal dan mendamaikan hati. Jadi yang tadi itu lipstik Bu, ya nggak punya nggak apa-apa. Yang mau saya sampaikan ini bibirnya. Jangan sampai ibu sering ikut pengajian dapat lipstik nggak punya bibir. Mau ditaruh di mana lipstiknya itu? Bu, pengajiannya nih. Muridnya itu sadar, Masya Allah guru 3 ya. Yang pertama, ya anjing itu lahirnya banyak, tidak dikonsumsi tapi jumlahnya sedikit. Kambing itu lahirnya sedikit, mati tiap hari dikonsumsi tapi jumlahnya nggak habis. Yang ketiga, dari semua aspek lahiriah itu ternyata anjing jauh lebih baik dan lebih unggul daripada kambing. Pertanyaannya guru, dari itu semua kenapa kok anjing yang sedemikian hebat itu kalah dengan kambing dengan segala keterbatasannya? Kata Ibrahim bin Adham, di antara dua makhluk ini yang membuat kambing itu unggul dari anjing itu jalan hidupnya. Kata muridnya, jalan hidup apa Bu? Perasaan sebagai binatang semuanya sama. Kata Ibrahim bin Adham, enggak, ada perilaku yang berbeda. Apa perilakunya? Dengerin Bu. Anjing itu ya sama kambing itu beda perilakunya kalau malam hari. Kambing itu sebandot-bandotnya bandot. Sebandot-bandotnya bandot. Itu kalau maghrib pulang. Saya udah tanya sama juragan bandot di Tangerang, pagi bener bandot kalau maghrib pulang bosan. Paling malam isya. Beneran, bagi beneran. Kalau di jalan ketemu janda, kambing janda nih bandot ketemu bandit. Oh, kalau sudah maghrib nggak dieksekusi. Kalau ditandai doang di sini kandangnya, kandangnya di sini, tapi tidak dieksekusi. Ya, ngapain dia pulang? Ngapain pagi? Kambing isa-isa di rumah tidur, Ustaz. Terus nanti menjelang subuh nih, itu penting Bu. Sepertiga malam terakhir yang kata Quran wabil ashari hum yastaghfirun, waktu Allah bagi-bagi rahmat, kambingnya bangun, kata Ibrahim bin Adham, fatudriku hal barokatu, dia dapat keberkahan karena dia hidup pada waktu yang penuh dengan berkah. Anjing sebaliknya, kalau malam, saya tinggal sekarang di Jagakarsa, itu samping rumah saya, anjing itu patroli tiap malam. Banyak banget jalan-jalan anjing itu. Ada yang menggonggong, ada yang ngebas-ngebas apanya, bulunya, ada yang lari-larian sama temennya, ada yang ngadu kopi, banting kartu, macam-macam. Nggak ada bulu. Itu anjing kalau malam betul-betul nggak tidur, orang teriak-teriak, gitu kan? Ya kan? Mungkin dia berbunyi biasa. Orang kali kan begitu. Atau orang maghrib teriak-teriak orang nggak tidur kan? Anehnya, kalau saya mau keluar sholat subuh ke masjid ngajar, anjing yang malam seger itu kalau 3:30 tidur semua. Gitu loh. Maka waktu Allah bagi-bagi berkah, anjingnya tidur, dia kehilangan berkah. Oh, nanti malam suaminya perhatiin. Kalau malam nggak tidur lakinya, ada yang dikerjain. Tapi kalau subuh dibangunin susah. Kalau suaminya tidurnya telentang, tengkurap pintu, periksa pantatnya, jangan-jangan ada buntutnya. Karena kata Ibrahim bin Adham, yang malam nggak tidur, subuh tidur, namanya ibu malam-malam tidur dengan orang yang nggak tidur. Tapi kalau subuh tidur, ibu semalam seranjang sama siapa? Beres kan? Pengajian selesai kan di sini nih? Nah ini ujungnya. Cuma saya perlu muter-muter supaya ibu percaya. Kalau langsung ke ujungnya, ibu tidak percaya. Tapi setelah ibu saya ceritakan hebatnya kambing, hebatnya anjing, istimewanya anjing. Ternyata semua keistimewaan itu tidak ada artinya karena salah dalam hidup. Bu, hidup itu penuh dengan cinta. Jangan sisakan kebencian.
Ibu mau perbaiki Indonesia ini dengan cinta, bukan dengan kebencian. Indonesia ini jeleknya ada, tapi bagusnya juga ada. Jangan negeri ini ibu tanamkan kepada anak-anak ibu, kepada anak-anak bapak, seolah-olah Indonesia ini gak ada apa-apanya. Indonesia ini kebaikannya banyak. Kita tunjukkan kalau orang Indonesia jadi orang baik, dia bisa kok menjadi negara yang hebat. Lihat kemarin, ketika Donald Trump itu naikkan pajak, ya, pajak bea masuk barang Indonesia tidak masuk akal. Itu Donald Trump ngomong sama Ibu Sri Mulyani, itu ada di terbuka gitu. Kenapa? Karena Donald Trump kesel sama Indonesia. Karena putra bangsa ini melahirkan satu teknologi yang menghilangkan keuntungan Amerika itu ratusan triliun. Apa itu? Kris. Ibu sekarang kalau belanja, dulu bawa duit, ya, bawa duit tuh era Kabanas kantor pos, ya, bawa duit begitu banyak ATM, bawa kartu. Sekarang udah nggak bawa kartu, pakai apa? Handphone. Kris. Kris itu khas Indonesia. Ada di Singapura pakai kris. Ya, semaju-majunya Indonesia, Singapura berbasis kartu, tidak pakai kris. Bapak ke Swiss tuh, negara yang dikatakan gudangnya bank. Coba Bapak ke Swiss, kalau punya duit, ya, jangan sampai pinjol, ya. Kalau punya ke sana, ada di Eropa pakai kris, nggak ada. Kris itu murni Indonesia. Ibu transfer, ada namanya BegiFast itu sekarang. Itu khas di Indonesia. Sehingga dulu kalau kita ke ATM, ada Master, ada Visa, ada Alto, ada Sirus yang terjaring dengan jaringan internasional. Dulu ibu nggak terasa. Ibu benci sama Amerika, tapi ibu kasih Amerika itu harta yang luar biasa. Sekali transaksi 6.000, bayangin bu, seandainya 1 juta orang bertransaksi hari itu, maka Mastercard dapat 6 miliar. Itu kalau 1 juta orang. Bayangkan orang Indonesia berapa ratus juta bertransaksi berkali-kali dalam satu hari. Jadi, ya, semua presiden itu punya kekurangan, semua presiden itu punya kelebihan. Kalau mau maju, bangun hidup ini dengan cinta, bukan dengan kebencian. Belum pernah ada satu peradaban manapun yang bisa berjaya kalau dibangun atas nama dendam dan kebencian. Pak Harto itu salahnya ada. Bapak saya itu ditangkap ya sama Al-Mukarram Soeharto. Tapi saya jadi begini, itu juga karena Pak Harto. Ada SD Impres, masih ingat bu? Ada Wajar 6 tahun wajib belajar, ada koran masuk desa, masih ingat? Ada listrik masuk desa. Itu jasanya Presiden Soeharto. Yang jelek-jelek dari Pak Harto buang, nggak usah dipakai. Tapi yang bagus dari Pak Harto, ayo kembangkan. Koperasi unit desa, perhatian sama petani, gotong royong melalui PMP. Masih ingat Pak? Itu nilai yang bagus oleh Presiden Abdurrahman Wahid ambil. Ibu Megawati ya, jual aset negara. Ya, saya bukan enggak ya namanya ibu-ibu kan, nggak punya apa-apa ya panik dijual. Bapak juga begitu bininya, ibu juga begitu nyalain Bu Mega. Ayo, kalau semua nih banyak tagihan, suaminya nggak punya duit, ada sertifikat ibu sekolahin. Iya, sertifikat hilang. Istrinya pura-pura bego, ya kan? Iya, Pak, taruhnya di mana? Besok-besok ada cicilan tagihan pertama. Ditanya, ini kok bisa tempat Anda? Ibu Pak yang naruh. Masya Allah, lihat. Kekurangan Ibu Mega, kelebihannya membuka keran apa itu? Demokrasi. Ada. Pak SBY ada. Pak SBY sekarang dikangenin. Waktu berkuasa dulu, masih ingat? Ada kebun ditarik ke kaki, ditulis namanya Pak SBY. Kita tuh biasa, kalau belum jadi dipuji-puji, sudah jadi dimaki, maki. Itu biasa. Suami ibu malam pertama kan seganteng-gantengnya laki-laki. Malam ke-10.000 beda. Kenapa gue bisa ya mau sama yang ini? Ini produk gagal, ini bisa tukar tambah nggak? Begitu. Manusia tuh begitu. Kalau lihat itunya terus, hancur rumah tangga. Tapi kalau melihat, oh iya, sekurang-kurangnya suami saya, dia mau bekerja, berkeringat, tanggung jawab sama saya. Sekurang-kurangnya pejabat dia mau direpoti. Soal dia nyolong, kita doakan aja, mudah-mudahan api nerakanya panas gitu. Tapi kita doakan juga, ayo presiden kita doakan. Siapapun dia, mau Prabowo, mau Jokowi, oh iya bu. Kalau ibu doakan saya, itu manfaatnya sedikit. Iya, kalau jawab jadi kan Faiz orang soleh, tapi saya nggak nyolong amplop, itu doang. Tapi kalau ibu doakan,
Ya Allah, jadikan presiden Indonesia presiden yang takut kepada Allah. Hidayah datang, Bu, Masya Allah. Kalau presiden yang dapat hidayah, sejahtera. Kalau cuma saya yang dapat hidayah, ini cuma teriak-teriak aja di masjid, merubah apapun tidak bisa. Maka biasakan. Kalau kita belum bisa merubah bangsa ini, minimal kita rubah itu dengan doa yang tulus. Bukan kepada Presiden Prabowo, tapi kepada Presiden Republik Indonesia. Siapapun dia orangnya, kalau dia yang jadi presiden, doakan. Seandainya saya punya doa yang mustajab, pasti saya berikan itu kepada pemimpin saya. Karena kalau pemimpin saya jadi orang yang baik, maka satu negara ini menjadi baik. Kalau saya jadi orang baik, paling hebat keluarga saya jadi yang baik. Maka biasakan seperti itu, insya Allah hidup kita nanti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'an hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua keberkahan hidup di dunia dan nanti dihantar oleh Allah untuk bertemu dengan rahmat dan ridhonya fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biniyatil barakah bijai Sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa zurriyyatihi ajma'in. Syai'un billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma barik li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pengurus dan jamaah Masjid Al-Ihsan Komplek Pertamina Pondok Ranji yang dirahmati Allah. Perkenankan menyampaikan terima kasih atas undangan untuk hadir dalam pengajian bulanan yang mulia ini. Dengan segala kerendahan hati dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena belum dapat memenuhi undangan dan hadir secara fisik langsung bersama jamaah. Meski raga belum dapat membersamai, insya Allah doa dan semangat kami tetap bersama dengan majelis ilmu ini. Semoga pengajian ini membawa keberkahan,
menambah ilmu pada semuanya, dan ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah menjadi wasilah penguat iman serta ukhuwah di antara kita semua. Salam ta'zim untuk semuanya. Insya Allah pada waktu yang lain bisa bersilaturahmi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.